Bapak Ibu, berikutnya kita dengarkan bersama paparan dari Bapak Dr. Andes Haji Igede Mendera MT untuk kegiatan RPP belajar dari rumah. Tentunya Bapak Ibu sudah banyak membaca, melihat, sudah sangat berseliweran ya di internet, tetapi untuk menyamakan persepsi tidak salah kalau kita mendengarkan dari informasi dari Bapak Gede Mendera. Kepada Pak Gede kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menekan pada saya untuk menyampaikan informasi dalam kaitan bagaimana kita menyiapkan belajar dari rumah di masa COVID ini. Ya, Bapak Ibu, dalam waktu kurang lebih 1 jam ini kita berdiskusi tentang pertama adalah bagaimana kita menyiapkan BDR, kemudian yang kedua bagaimana kita menyiapkan RPP khusus untuk BDR, kemudian yang ketiga kita mengenal penilaian asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif yang baru saja kemarin disampaikan. Kemudian nanti mungkin di akhir nanti ada kegiatan tanya jawab. Bapak Ibu, regulasi tentang BDR baru saja kita terima surat edaran dari Gubernur 10 Juli 2020 berarti kemarin tentang pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran baru 2020-2021 khususnya untuk Sumatera Selatan, bahwa pada daerah zona merah, kuning, ataupun oranye itu masih harus melaksanakan pembelajaran dari rumah. Kemudian yang berikutnya, kondisi pelaksanaan BDR, Bapak Ibu, dari hasil polling, KPAI, hasil survei, dan sebagainya. Di sini mendapatkan data bahwa 77% siswa itu mengalami kesulitan belajar di rumah. Kemudian ada 57% guru hanya memberikan tugas saja. Kemudian masih ada 34% daerah yang masih terkendala listrik ataupun internet. Nah, dengan kondisi ini, maka saya berangkat dari data ini, saya menyampaikan bahwa ketika kita sebagai guru akan melaksanakan kegiatan belajar dari rumah, itu setidaknya ada 3 aktivitas yang kita harus lakukan. Apa itu? Yang pertama adalah pemberian bahan ajar, ataupun istilahnya menyampaikan materi. Kemudian yang kedua adalah melakukan pendampingan, pemberian feedback. Kemudian yang terakhir melakukan penilaian. Setidaknya 3 aktivitas ini yang kita lakukan, baik secara daring tatap muka maupun secara daring non tatap muka. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, persiapan BDR ini harus kita persiapkan dengan betul-betul cermat. Maka ada 4 tahapan yang harus kita lakukan dalam persiapannya. Apa itu? Yang pertama adalah kita melakukan analisis KD, Bapak Ibu. Ini yang dikenal sekarang namanya kurikulum relaksasi atau KD direlaksasi. Apa yang dimaksud? Sekolah ataupun guru memetakan KD-KD yang akan diajarkan dalam 1 tahun pada materi esensial dan non-esensial. Ada 2. Jadi ada esensial, non-esensial. Nah, kalau ini memang kita belum lakukan, Bapak Ibu, kebetulan kemarin saya kegiatan diskusi kelompok terkumpul di direktorat bahwa Pak Menteri kemarin menandatangani kurikulum relaksasi itu. Jadi artinya dalam waktu sehari 2 hari ini kita sudah akan terima itu. Nah, kalau itu kita belum terima, kita bisa lakukan pemetaan sendiri, mengelompokkan mana yang esensial non-esensial. Nanti saya berikan contohnya. Kemudian yang terpenting dari rangkaian ini adalah kita menyiapkan bahan ajar, Bapak Ibu. Kita menyiapkan bahan ajar sebagai sumber belajar tadi kita, bisa berupa file, buku teks, ya, misalkan kita gunakan modul yang kita punya, misalkan, ataupun buku elektronik. Kemudian kita menyiapkan mungkin PPT-nya, presentasi untuk presentasinya.
kemudian juga video pembelajarannya ataupun animasi. Nah, karena pembelajaran dilakukan secara daring, mungkin kita juga lakukan pembelajaran yang bervariasi, yaitu dengan menyiapkan game seperti TTS online dan sebagainya, dan termasuk kita memberikan berbagai sumber link materi untuk belajar. Nah, tahap ketiga adalah menentukan moda pembelajaran. Nah, kita didorong untuk melakukan pembelajaran blended learning, yaitu menggunakan berbagai metode dalam pembelajaran, sehingga secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi dua pembelajaran daring ini. Daring virtual tatap muka dan daring virtual non tatap muka. Nah, kalau daring virtual tatap muka, itu teman-teman sangat familiar menggunakan Zoom. Bisa menggunakan Google Meet, Google Meeting, bisa menggunakan Webex, bisa menggunakan Slack, bisa menggunakan Microsoft Teams dan sebagainya. Nah, dari virtual non tatap muka itu bisa menggunakan Learning Management System, itu silakan digunakan apa saja. Kalau saya itu menggunakan Schoology. Kebetulan Pak Parmin, saya kemarin diberi kesempatan untuk sharing presentasi di direktorat, menyampaikan pembelajaran daring menggunakan Schoology. Apresiasinya sangat bagus karena dinilai bahwa ini aplikasi sederhana, gitu, simple, mudah digunakan, tidak berbayar, tidak perlu server. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran tersebut. Nah, Bapak Ibu, di dalam pelaksanaan pembelajaran itu dibutuhkan bagaimana kita membuat rencana pembelajaran daring, jadi bukan tatap muka. Kemudian disertai dengan panduan. Panduan itu berisi apa yang akan dilakukan siswa, kemudian dia akan belajar apa, kemudian apa yang akan dilakukan. Kemudian memberikan feedback, bimbingan. Nah, feedback ini bisa kita lakukan menggunakan WA, misalkan WA Group. Bisa juga kita gunakan di Learning Management System melalui fasilitas diskusi, lewat chatnya. Atau juga bisa menggunakan misalkan tatap muka. Jadi artinya tidak full Bapak Ibu. Kita mengajar misalkan 2 jam itu tidak full berhadapan dengan kamera. Bisa saja misalkan sesuatu kita lakukan dengan pembelajaran tatap muka untuk waktu 5 menit. Setelah itu nanti dia download materi dan sebagainya, dia bisa belajar. Nanti di akhir jam bisa kita tatap muka kembali. Artinya di sini memperhitungkan bagaimana kuota internet itu tidak terlalu boros gitu. Kemudian di akhir pembelajaran kita melakukan penilaian, itu bisa menggunakan quizzes, bisa menggunakan Kahoot, juga bisa menggunakan LMS, dan atau bahkan menggunakan penugasan seperti project dan sebagainya. Nah, ini. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam menyiapkan BDR ini, kita katakan tadi mulai dari pemetaan. Ini contoh Bapak Ibu. Ini contoh. Nah, karena ini nggak bisa, saya tampilkan dari sini saja. Ini contoh pemetaan KD, Bapak Ibu. Mungkin teman-teman bisa juga nanti juga membuatnya. Tampil Bu ya? Tampil. Oke. Bapak Ibu, dalam pemetaan KD ini paling tidak isinya adalah KD, ada materi pembelajaran. Nah, yang terpenting adalah di sini Bapak Ibu, yaitu di kegiatan pembelajaran ini kita memberikan berbagai sumber belajar. Jadi artinya intinya di kegiatan ini apa yang akan dilakukan peserta didik. Karena ini materinya adalah termasuk materi esensial, maka ini dilakukan dengan pembelajaran ya, dilakukan dengan pembelajaran ini. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada 2 KD yang saya gabungkan. KD 31, 41, 32, 42 itu digabungkan karena materi ini sebenarnya satu materi. Nah, itu artinya kita diberikan keleluasaan bagaimana kita menata kembali. Misalkan seperti ini ada materi yang tidak dilakukan tatap muka karena memang ini materi bisa di-include di dalamnya itu. Jadi seperti ini Bapak Ibu yang kita lakukan itu, yang kita buat. Jadi artinya ketika kita merencanakan pembelajaran daring, kita harus menyiapkan bahan apa yang akan dipelajari, bagaimana mempelajari. Nah, karena komunikasi kita terbatas, ya komunikasi terbatas, maka akan lebih baik komunikasinya lewat tulis. Jadi tulisan-tulisan inilah yang akan dibacanya. Gitu. Kemudian, misalkan berikutnya, Bapak Ibu, kan misalkan ini berikutnya, ini saya siapkan berbagai berbagai sumber belajar di sini, gitu.
nanti akan siswa dapat download. Nah, sehingga Bapak Ibu, di dalam pelaksanaan pembelajarannya ini, maka yang kita lakukan adalah setelah mendapatkan tadi pemetaan KD tadi, dilanjutkan membuat RPP-nya dan panduan. Panduan yang dimaksud adalah panduan pembelajaran setiap kali pertemuan. Jadi setiap kali pertemuan kita buat panduannya. Kemudian berikutnya adalah membuat kelas virtual. Membuat kelas virtual, apakah itu nanti menggunakan misalkan LMS atau menggunakan aplikasi yang lain. Nah, kegiatan yang kita lakukan apa? Yaitu upload bahan ajar. Ya, misalnya di situ berupa file, ya bisa berupa PPT, kemudian video dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah memberikan petunjuk pelaksanaan BDR. Nah, apalagi sekarang kelas 10 memang betul-betul baru, maka teman-teman di kelas 10 harus memberikan informasi bagaimana pembelajaran di SMA 17 akan dilakukan. Termasuk misalkan saya apa yang akan dipelajari. Itu kita sampaikan di dalam petunjuknya ini. Nah, dalam pelaksanaan BDR Bapak Ibu, idealnya memang di satu sekolah itu ada LMS utama, ada LMS pendukung. Nah, utama itu artinya memang itu yang banyak digunakan oleh teman-teman gitu ya, tapi tidak juga harus. Kemudian berikutnya, bila memungkinkan memang disertai adanya virtual tatap muka, yaitu melalui bimbingan, ada feedback-nya. Nah, yang terakhir, itu kita lakukan penilaian melalui apakah tes tertulis ataukah melalui penugasan. Bisa kita nilai adalah dari LKPD-nya, dari kuisnya, dari game-nya. Gitu. Nah, pada prinsipnya, bagaimana kita merancang BDR ini yang tidak membosankan. Jadi kalau kita hanya mengirim tugas saja lalu kita tinggalkan, tentu itu tidak mendorong anak untuk belajar gitu. Oleh karena itu mungkin harus dilakukan pemberian penilaian apakah itu melalui kuis ataupun game sehingga anak-anak tertantang untuk mengerjakan tugas yang kita berikan. Nah, contohnya Bapak Ibu, saya mencoba menampilkan misalkan kalau dalam pembelajaran ini saya buat begini di LMS psikologi yang saya buat itu dari mulai pengantar belajar kimia. Jadi kalau nanti yang biologi pengantar belajar biologi gitu. Misalkan saya perkenalkan diri dulu, kemudian berikutnya adalah tentang pembelajaran seperti apa, ini saya sampaikan. Jadi kita menggunakannya adalah menggunakan daring, kemudian di situ ada 3 aktivitas yang akan diikuti, kemudian terakhir mengisi daftar hadir. Jadi setiap pertemuan akan saya siapkan daftar hadir, apakah nanti menggunakan Google Form, apakah nanti menggunakan misalkan Zoom. Itu fleksibel saja. Nah, setelah itu saya menyampaikan bahwa di kimia ini Bapak Ibu saya akan gunakan LMS psikologi. Nah, oleh karena itu apa yang akan dilakukan? Nah, ini langkah-langkahnya saya beritahukan. Bahwa pertama dia harus buka aplikasi psikologinya, kemudian dia pilih sign up, kemudian sebagai student, login sebagai siswa dengan kode akses yang kita berikan, kemudian melengkapi data, menuliskan data, dan menambahkan foto profil agar kita mudah mengenali. Foto diri pun saya minta foto diri tampak wajah gitu ya, jangan dari belakang, dari samping dan sebagainya. Gitu. Nah, lalu berikutnya saya sampaikan lingkup materi yang akan dipelajari setahun ini. Melalui kalau misalkan katakanlah kalau berdasarkan surat edaran gubernur bahwa daring itu sampai Desember 2020 ini artinya setidaknya 1 semester ini full Bapak Ibu. Kita akan melaksanakan pembelajaran daring. Maka kita akan berikan informasi materi apa yang akan dipelajari setahun ini? Setidaknya 1 semester ini apa aja yang akan dipelajari? Gitu. Setelah dilakukan pemetaan tadi. Kemudian juga kita jelaskan penilaiannya. Bahwa penilaian nanti melalui tes tertulis, melalui aplikasi, kemudian melalui dari penilaian tugas dan sebagainya. Nah, berikutnya kita sampaikan juga prasyaratnya. Jadi kalau untuk belajar yang akan dipelajari materi di semester ini apa saja yang harus dia kuasai terlebih dahulu. Prasyarat untuk mempelajari materi tersebut. Nah, kira-kira itu yang saya sampaikan untuk pengantar belajar kimia. Sehingga harapannya dengan sudah diantarkan begitu, peserta didiknya nanti akan lebih paham. Nah, kemudian berikutnya adalah contoh RPP-nya Bapak Ibu. Nah, RPP BDR, RPP yang orang sering menyebut 1 lembar begitu ya. Nah, pada prinsipnya RPP-nya ini juga tidak jauh berbeda dengan RPP yang yang
tatap muka. Perbedaannya di sini Bapak Ibu. Di sini tadi. Jadi pada waktu kita menyusun pemetaan apa yang akan dilakukan siswa, itulah kita masukkan di dalam kegiatan pembelajaran. Artinya tidak kaku dengan menggunakan model-model pembelajaran yang rigid, yang urut. Jadi intinya di sini kita menyampaikan bahwa apa yang akan dipelajari, ini sumbernya. Apa yang akan dipelajari tertuang di mana? Tertuang di tujuan ini Bapak Ibu. Di tujuan ini tertuang yang akan pelajari, kemudian untuk mempelajari yang ada di dalam tujuan ini, maka kita berikan berbagai sumber informasi. Ketika misalkan nanti siswa mengklik di sini setelah kita kirimkan, maka nanti akan akan dibuka bukunya gitu. Oh ini bukunya. Ini kita kirimkan pada siswa tapi dalam bentuk petunjuk, bukan dalam bentuk RPP-nya gitu. Nanti dia akan buka bukunya, nanti dia akan buka begini. Nah, itu nanti. Nah, buku ini bisa di-download Bapak Ibu, bisa dibaca saja, bisa dicetak ini. Jadi kita berikan. Jadi kita menyiapkannya di sini. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu, kita harus menyiapkan bahan belajar tadi. Tuh. Kemudian nih, nanti ada file PPT-nya, ada file YouTube-nya, gitu ya. Ada LKPD. Nah, ini contoh RPP-nya Bapak Ibu. Nah, pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan seterusnya. Ini baru saya buat untuk 4 pertemuan dulu. Yang menggabungkan KD 3132, kalau itu dilakukan dengan pembelajaran tatap muka, itu butuh 8 kali pertemuan. Dengan BDR kita buat menjadi 4 pertemuan. Nah, mengapa demikian? Karena dengan menggunakan BDR dengan waktu yang relatif lebih pendek, maka tidak seluruh kompetensi nanti harus diukur. Tidak seluruh kompetensi harus dicapai. Karena yang utama dalam pembelajaran BDR ini, kata Pak Menteri, itu adalah 2. Pertama adalah masalah kesehatan, yang kedua keselamatan siswa, sehingga memang tidak diperkenankan untuk berkumpul dulu. Gitu. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, saya siapkan panduan gitu. Panduan ini dibuat setiap kali pertemuan Bapak Ibu. Yang saya upload juga di psikologi. Isinya seperti ini. Panduan BDR Kimia kelas 12 pertemuan 1. Berisi apa? Materinya, materi pembelajarannya, apa yang akan dicapai, kegiatan apa yang dilakukan. Ini saya pindahkan dari RPP tadi. Saya letakkan di sini. Sehingga nanti pada waktu belajar, Anda tinggal mengklik-klik di sini untuk sumber belajarnya. Nah itu. Ini 1 pertemuan, 1 panduan saya buat. Kemudian, Bapak Ibu, nah, panduannya seperti ini sudah saya tampilkan tadi. Nah, sehingga Bapak Ibu, dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa agar langkah BDR bisa berlangsung efektif, setidaknya ada 4 hal ini menjadi perhatian kita semua. Yang pertama adalah dilakukan pemetaan dan penyederhanaan KD atau kita menggunakan istilahnya kurikulum relaksasi masa pandemi. Yang kedua adalah pembelajaran yang tidak hanya membebani dari capaian kompetensi, tapi lebih pada mendorong bagaimana anak memiliki life skill, berempati, menumbuhkan karakter. Kemudian penilaian dapat dilakukan melalui penugasan proyek, tidak harus melalui menguji kompetensi, karena Bapak Ibu kita ketahui sekarang penilaian itu ada istilah penilaian kognitif dan non-kognitif. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu adalah pelibatan peran dari orang tua. Bagaimana orang tua berperan di rumah memberikan pendampingan, pengawasan, meskipun memang tidak semua orang tua adalah guru, sehingga mampu memberikan pendampingan secara materi. Oke. Mungkin itu materi yang pertama Bapak Ibu tentang bagaimana strategi menyiapkan BDR. Nah, saya lanjutkan saja materi yang kedua, yaitu tentang bagaimana RPP yang disederhanakan ini. Bapak Ibu, dengan diterbitkannya surat edaran ini, saya fokus saja bahwa RPP yang kita buat itu adalah RPP yang sederhana.
EPP yang prinsipnya dikembangkan secara efektif, efisien. Tidak menggunakan format-format yang baku, tidak ada. Kemudian pada prinsipnya berorientasi pada kepentingan peserta didik. Nah itu. Nah sehingga kalau kita bandingkan Bapak Ibu, RPP yang lama itu ada 13 komponen, RPP yang baru hanya 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan, asesmen. Meskipun komponen pendukungnya ini seolah-olah tidak wajib, tapi saya pikir setiap RPP harus ada identitas sekolah. Harus ada identitas mata pelajaran. Kapan itu dilakukan, alokasi waktunya, ya, dan seterusnya. Nah, pada prinsipnya RPP ini dikembangkan dengan mengintegrasikan 3 hal di situ. Yang pertama adalah kecakapan abad 21, ada 4C-nya, kemudian ada literasi, kemudian ada penanaman karakter. Nah, RPP untuk penyederhanaan tadi, setidaknya ada 3 ini saja, tujuan, kegiatan, penilaian. Yang lainnya adalah pendukung. Jadi kalau misalkan sini KD-nya perlu, kita masukkan Bapak Ibu. Karena inilah acuan kita. Kemudian di pertemuan menuliskan tujuan ini Bapak Ibu, menuliskan tujuan itu Bapak Ibu sebenarnya menuliskan IPK di situ dengan menahiannya. Jadi siswa dapat menelaah. Jadi kalau yang nomor 1 ini menelaah reaksi redok dalam sel pota, itu adalah sebenarnya IPK. Gabungan dari kompetensinya adalah menelaah, materinya adalah reaksi redok gitu. Kemudian di kegiatan pembelajaran, kalau ini pembelajaran tatap muka, dia masih menggunakan sintak-sintak model. Tapi kalau BDR itu tidak lagi, kita harus menuliskan sintak karena memang kondisinya berbeda. Kemudian penilaian. Ini sudah tadi, kita lanjut saja. Nah, Bapak Ibu, kita tetap harus berorientasi pada kompetensi dasar yang menjadi acuan kita, sehingga dalam pengembangan IPK itu ada 3 macam IPK Bapak Ibu. Ada IPK penunjang, IPK inti, IPK pengayaan. Yang wajib kita kembangkan adalah IPK inti. IPK penunjang itu hanya menjadi prasyarat, IPK pengayaan itu dikhususkan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik di atas, jauh di atas rata-rata. Gitu. Nah, itu tentang RPP. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian. Bapak Ibu, penilaian di masa COVID ini, di mana kondisinya memang kondisi tidak normal, yang pasti ketimpangan pengetahuan semakin lebar, di antara peserta didik dengan akses yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, sehingga solusinya adalah bahwa penilaian itu dilakukan di awal pembelajaran, dilakukan namanya asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif. Asesmen non-kognitif itu tujuannya untuk mengukur kondisi psikologis anak. Bagaimana kondisi tersebut? Melihat bagaimana kondisi keluarganya. Sedangkan asesmen kognitif adalah untuk mengidentifikasi capaian kompetensi di mata pelajaran sesuai yang kita mampu, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, sekarang saya menyontohkan modanya tadi. Moda pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan psikologi, ya, menggunakan psikologi. Nah, ini hanya mencontohkan saja, menunjukkan, mensimulasikan saja. Bapak Ibu yang mungkin belum pernah menggunakan psikologi, psikologi ini adalah aplikasi gratis, tidak berbayar, dia tidak butuh server. Ini adalah aplikasi yang menyiapkan ruang kosong. Jadi ini betul-betul yang dibutuhkan adalah kreativitas Bapak Ibu untuk menyiapkan bahan ajar. Kebetulan di SMA 17 banyak teman-teman yang sudah mencoba menggunakan ini. Ini misalkan saya gunakan untuk rencana tahun pelajaran baru ini, memang di ini. Nah, Bapak Ibu, saya akan ingin menunjukkan bagaimana kita memaksimalkan fitur dari kelas ini. Ini untuk satu kelas. Jadi kenapa saya gunakan ini? Sangat sederhana Bapak Ibu. Ketika saya mengajar beberapa kelas, dia hanya tinggal mengcopy dari sectionnya saja. Kita copy saja, nanti semuanya akan berisi dengan materi yang sama gitu. Jadi saya misalkan akan tunjukkan tentang materi pembelajaran untuk daring.
Nah, di sini ada panduan sudah saya tunjukkan tadi, saya bahan ajar. Bahan ajarnya bisa berupa simulasi, berupa video, buku teks, PPT. Misalkan buku teksnya. Buku teks sudah saya siapkan untuk 1 semester ini. Materi 1, materi 2, materi 3. Kemudian ini juga saya siapkan di sini ada untuk simulasi. Simulasi ini bukan hanya simulasi, tapi nanti anak mengerjakan ini lalu mengisikan LKPD untuk dikumpulkan ke psikologi ini. Nah, saya tunjukkan satu, misalkan ini Bapak. Nah, seperti ini. Nah, dari simulasi ini Bapak Ibu, anak betul-betul istilahnya di rumah bisa mencoba sampai dia menemukan apa yang kita harapkan gitu. Jadi tidak hanya memberikan teorinya saja, kita coba memberikan simulasi. Misalkan saya contohkan di sini ada petunjuknya, lakukan simulasi kenaikan titik ataupun titik beku. Tentukan jenis dan massa pelarut, misal pelarutnya air. Kemudian tentukan masanya, misalkan ini minimal 100. Tetap 100 misalkan. Zat terlarutnya saya pilih garam dapur NaCl misalkan. Lalu masanya saya pilih misalkan menjadi 3 gram misalkan. Ya 4 gram misalkan, 4 gram. Nah, begitu. Lalu start. Kemudian ini akan didapatkan seperti itu. Nanti ada titik didihnya. Nah, nanti siswa kita minta mencatat data massa zat terlarut dengan titik didihnya. Misalkan di sini bisa melihat secara mikroskopisnya, kemudian ini suhunya. Jadi kalau dimasukkan masanya adalah 4 gram, maka dapatnya 100,67. Nah, ini Bapak Ibu saya minta nanti dimasukkan di sini. Datanya yaitu di LKPD-nya. Di LKPD-nya yaitu nanti masuknya di tugas Bapak Ibu. Masuknya di tugas-tugas ya. Masuknya di sini. Di tugas-tugas ini saya udah siapkan link untuk PPD LKPD-nya. Nah, di sini dia jadi tugas. Dia klik di sini karena ini sudah saya letakkan di Google Drive. Yang muncul di situ. Kemudian nanti akan siswa download untuk diisi. Nah, ini data tadi dia isikan di sini. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian di sini ada perintahnya. Bahwa setelah dia download, setelah dia isi, nanti dia upload melalui tugas, yaitu ngirim di sini, di submission ini. Kemudian nanti bisa kita koreksi secara manual. Kemudian Bapak Ibu, di bahan ini juga saya siapkan untuk misalkan quiz. Quiz ini bisa kita gunakan berbagai aplikasi. Misalkan saya gunakan ini ProProp ya. Ini untuk mata pelajaran untuk IPA, ya pembelajaran IPS itu juga cocok ini. Misalkan di sini kita ngisi TTS secara online. Jadi kalau misalkan nanti saya klik di sini Bapak Ibu, klik di sini, nanti akan muncul pertanyaannya. Air murni didinginkan pada suhu 0 derajat Celcius. Misalkan jawabannya ini adalah membeku. Ya, hijau berarti benar. Kalau saya klik di sini, perbandingan mol. Misalkan di sini adalah fraksi mol. Kemudian ini misalkan larutan yang memiliki tekanan osmosis sama. Isotonis. Nah, kalau dia entah lengkap, dia submit nanti Bapak Ibu. Setelah disubmit nanti akan muncul berapa skor yang dia peroleh, nanti akan dimasukkan namanya di sini. Dia kirim, hasilnya akan dikirim ke email. Bapak Ibu untuk membuat ini tidak butuh waktu 5 menit. Jadi hanya 5 menit saja Bapak Ibu sudah bisa membuat. Hanya dengan crypt crossword ini, Bapak Ibu sudah bisa membuat, lalu linknya kita masukkan di penugasan yang kita buat seperti ini. Kemudian juga kita bisa siapkan untuk
bahan diskusi. Nah, bahan diskusi seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini kita berikan misalkan ada permasalahan begitu. Nanti siswa bisa mengisikan jawabannya ke bawah nanti. Kita bisa ngecek jawaban siswa di sini. Apa pendapatnya, ada pertanyaan sebagainya. Nah, inilah yang kita gunakan nanti untuk komunikasi langsung dengan peserta didik Bapak Ibu. Jadi feedback dan sebagainya bisa. Atau kalau teman-teman bisa menggunakan WA, kalau saya gunakan psikologi ini. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin nanti lebih banyak dieksplor melalui diskusi atau tanya jawab, sehingga pembelajaran dari rumah yang kita siapkan betul-betul istilahnya membuat anak tertantang untuk belajar. Saya kira itu Bu ya.